Contoh kasus identifikasi, internalisasi, konformitas, dan kepatuhan. Baik, perkenalkan nama saya Yolanda dengan NIM 211230710. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh tingkatan pengaruh sosial terhadap individu. Yang pertama yaitu ada acceptance yaitu penerimaan. Di sini ada identifikasi. Menurut pengamatan yang ada di sekitar saya mengenai pengaruh sosial dalam hal ini di bidang acceptance yaitu identifikasi. Contohnya yaitu seseorang yang sangat iri pada temannya yang mempunyai barang-barang yang bagus. Hal itu membuat mereka ingin memiliki barang yang sama dengan temannya, dan itu membuat mereka dapat menerima sepenuhnya pengaruh tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada internalisasi. Menurut pengamatan yang ada di sekitar saya mengenai pengaruh sosial dalam hal ini di bidang acceptance yaitu internalisasi, yaitu contohnya seseorang yang sangat mengidolakan member idolanya. Contohnya yaitu member band Korea, kemudian mereka meniru atau melakukan perubahan besar pada diri mereka, baik dalam berpakaian, koleksi, maupun yang lainnya. Dan itu sama persis dengan idola mereka. Secara tidak langsung, perilaku tersebut telah menginternalisasi diri seseorang terhadap budaya orang lain. Mereka pun dapat menerima sepenuhnya pengaruh tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh sosial terhadap individu di bidang compliance. Yang pertama, konformitas. Menurut pengamatan yang ada di sekitar saya mengenai pengaruh sosial dalam hal ini di bidang konformitas, contohnya yaitu ada satu orang dari sebuah kelompok A bermusuhan dengan orang dari kelompok B. Maka di sini ada kecenderungan seluruh anggota kelompok A membenci orang dari kelompok B. Hal ini terjadi karena mereka merasa harus memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap teman kelompok yang membenci kelompok lain. Walaupun mereka hanya memenuhi, tetapi tidak menerima pengaruh tersebut secara utuh. Selanjutnya yaitu yang kedua, kepatuhan. Menurut pengamatan saya mengenai perilaku sosial di bidang compliance yaitu kepatuhan, contoh yang sering saya jumpai yaitu pernikahan yang terjadi dengan cara dijodohkan. Banyak dari beberapa orang yang terpaksa menerima perjodohan dari keluarga mereka, itu disebabkan karena keluarga mereka kekurangan ekonomi. Dengan berpikir menjodohkan anak mereka, maka ekonomi mereka dapat naik, sehingga anak yang kasihan terhadap keluarganya terpaksa memenuhi, tetapi mereka tidak menerima pengaruh tersebut secara utuh. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai tingkatan pengaruh sosial terhadap individu. Sekian dan terima kasih. Contoh pengaruh normatif dan pengaruh informasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wahyuni dengan NIM 211230706. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan salah satu contoh dari pengaruh normatif dan pengaruh informasional. Di mana contoh yang akan saya berikan adalah contoh yang pernah saya alami. Contoh pengaruh normatif yang pernah saya alami yaitu ketika pada saat pengisian formulir masuk universitas, di dalam formulir tersebut terdapat sebuah perintah, di mana perintahnya itu kita disuruh memasukkan 3 jenis jurusan yang kita minati. Pada saat itu saya bertanya kepada kedua orang tua saya, jurusan manakah yang mereka sarankan untuk saya pilih. Lalu berdasarkan saran dari kedua orang tua saya, akhirnya saya memilih jurusan sistem informasi sebagai pilihan pertama saya. Dan ternyata saya lulus di jurusan tersebut. Baik, dan untuk contoh pengaruh informasionalnya, contoh kecil yang pernah saya alami yaitu pada saat pertama kali saya ke kafe, di situ saya bingung cara pemesanannya dan cara pembayarannya. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya tunggu pelanggan masuk, saya tunggu pelanggan lain masuk, saya lihat bagaimanakah cara dia memesan makanan dan minumannya. Setelah saya tahu cara pemesanannya, maka cara itu pula yang saya lakukan. Dan untuk proses pembayarannya, saya tunggu lagi pelanggan lain membayar, apakah dia memanggil pelayannya atau langsung ke kasirnya. Dan setelah saya lihat proses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan tersebut, maka cara itu pula yang saya lakukan. Dampak kekuasaan powerless dan dampak kekuasaan powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma NIM 2112330. Di sini saya akan menjelaskan dampak powerless dan dampak powerful. Yang pertama itu dampak yang terjadi ketika
seseorang tersebut tidak memiliki kekuasaan atau powerless. Biasanya yang saya jumpai di lingkungan saya itu ketika ada bantuan dari pemerintah yang masuk ke desa, orang yang tidak memiliki kekuasaan atau powerless, mereka akan sulit atau akan susah mendapatkan bantuan tersebut. Mungkin itu semua terjadi karena mereka yang tidak memiliki kekuasaan atau powerless karena kurangnya bersosialisasi kepada aparat-aparat desa atau kurangnya kedekatan kepada aparat desa, sehingga mereka ketika ada bantuan yang masuk ke desa, mereka tidak pernah atau jarang mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan orang yang memiliki kekuasaan atau powerful, mereka tidak akan kesulitan untuk mendapatkan bantuan yang ada di desa. Karena mereka berpikir bahwa mereka ini dekat dengan aparat desa atau kepala desa, sehingga mereka itu akan mudah untuk mendapatkan bantuan tersebut. Walaupun mereka bisa dilihat tidak layak atau tidak seharusnya mendapatkan bantuan tersebut, karena mereka bisa dibilang tergolong dengan orang-orang yang mampu, sedangkan orang yang tidak mampu akan tetapi tidak memiliki kekuasaan atau powerless, mereka tidak akan mendapatkan walaupun memang sebenarnya mereka layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak kekuasaan powerless dan dampak kekuasaan powerful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stenaka Surantina dengan NIM 2122061. Saya dari kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai contoh kasus dampak kekuasaan baik terhadap yang tidak berdaya maupun dampak terhadap yang mempunyai kekuasaan. Dari apa yang sudah saya pelajari mengenai kekuasaan sosial atau social power, di sini saya akan memberikan contoh kasus dampak kekuasaan baik terhadap yang tidak berdaya atau powerless maupun dampak terhadap yang mempunyai kekuasaan atau powerful. Contoh kasusnya di sini saya mengambil antara ART atau asisten rumah tangga dan majikan. Dengan latar belakang keadaan yang berbeda, setiap individu memiliki cara masing-masing dalam mengurus kebutuhan hidupnya. Sebagian individu memilih mandiri, tidak bergantung. Sebagian lain memilih menggunakan jasa asisten rumah tangga untuk mengurus sebagian kebutuhan hidupnya. Keberadaan asisten rumah tangga membantu sebagian orang dalam urusan rumah tangga. Jika dijabarkan, urusan rumah tangga ini akan sangat beragam. Pekerjaan seperti mengurus anak, memasak, dan menjaga kebersihan rumah menjadi hal yang biasa didelegasikan kepada para asisten rumah tangga yang dimaksud. Pada praktiknya, pekerjaan sebagian asisten rumah tangga tidak selalu mudah, terlebih jika dikaitkan dengan tingkat kepuasan seorang majikan. Tidak jarang karena merasa dikecewakan oleh asistennya, seorang majikan memutuskan hubungan kerja. Sebaliknya, dalam perspektif asisten, faktor kenyamanan kerja akan mempengaruhi seseorang untuk memutuskan hubungan kerja. Dalam kasus yang sangat buruk, terkadang seorang majikan melakukan kekerasan fisik terhadap asisten. Posisi asisten rumah tangga yang notabene adalah pekerja bagi majikannya dapat membuat dirinya inferior. Posisi yang inferior ini berpotensi memancing perlakuan semena-mena sang majikan. Dalam istilah kuasa tersebut disebut sebagai power, di mana power adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan keinginannya pada orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.